Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadilla siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sahabat ilas yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan dan melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official. Saya doakan dimanapun sahabat tilas berada, semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin ya Allah. Oke, sahabat, menyambung tayangan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official yang sebelumnya, saya berjanji akan menjelaskan siapakah Rakean Sancang. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Kopinya kopi apa? Kopi butek yang manis. Bismillah. Masya Allah, manisnya mantap. Ya siapa? Kayak yang nonton. Seperti biasa juga, kalau ngopinya udah mantap, udutnya jangan ketinggalan. Nikmat bener. Oke, kita mulai. Siapakah Rakean Sancang? Nama ini disebut-sebut mirip dengan Kian Santang. Yang pertama kita bedah, kenapa ada nama Kian? Kian ini adalah nama sebutan pada masyarakat Sunda pada saat itu dari kata rakean. Rakean itu ibaratnya para keturunan raja atau pemimpin atau para bangsawan pada saat itu. Ya, karena pada saat itu belum ada sebutan Raden, tapi yang ada Raka atau Rakean. Nah, dari Rakean ini menjadi Kian. Ya, itu yang perlu dicatat oleh sahabat tilas dari masa ke masa, karena mulai penyebutan Raden itu dimulai di era Mataram Islam. Ya. Nah, kita kembali kepada topik yang kita bahas. Kalau di video sebelumnya, secara tidak langsung, singkat penjabaran dari saya pribadi pada saat itu, patahlah tentang keterangan bahwa Kian Santang bertemu dengan Sayyidina Ali, karena fakta sejarahnya rentan waktu yang dibutuhkan itu amat sangat jauh, mencapai 900 tahun. Dan saya sebutkan di situ hasil penelitian dari Haji Dudung Fatur Rahman berdasarkan data dari manuskrip kuno yang tersimpan di Universitas Al-Azhar Mesir, bahwa Sayyidina Ali atau Imam Ali, sahabat dari Rasulullah, memiliki sahabat seorang pangeran dari timur jauh yang disebut-sebut memiliki kekuatan yang setara dengan 100 orang Arab pada saat itu. Dan sang pangeran dari timur jauh ini ikut berperang bersama Imam Ali di beberapa peperangan. Kenapa Haji Dudung Fatur Rahman menyatakan itu? Karena dari semua ini seperti cerita yang beredar di Nusantara, yaitu tentang cerita seorang pangeran yang bertemu dengan Sayyidina Ali, tapi masanya kalau itu dikaitkan dengan Raja Sanggara atau Kian Santang yang kita ketahui selama ini tidak mungkin, meskipun banyak argumentasi dari kisah itu.
tetap tidak bisa dicerna dengan secara logika atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menurut Haji Dudung Fatur Rahman, ada satu pangeran yang memang masanya ini sama dengan era masanya Imam Ali atau Sayyidina Ali radhiyallahu an. Siapakah Rakean Sancang ini? Jadi bermula dari Prabu Kertawarman, Raja Tarumanegara ke-8 yang memiliki 2 istri. Ya, yang pertama dari daerah India, yang kedua dari Sumatera. Dari kedua istri ini, Prabu Kertawarman tidak memiliki keturunan, sehingga Prabu Kertawarman merasa dirinya ini adalah mandul. Dan inilah yang mungkin menjadi ehwal kenapa Prabu Kertawarman ini menjadi hobi berburu dan sering meninggalkan keraton. Singkat cerita, ternyata Prabu Kertawarman ini bertemu dengan seorang putri dari pencari kayu bakar, yaitu putri dari Ki Prangdami bersama Nyi Sembada yang bernama Nyai Setiawati, yang tinggal di pesisir barat dari kota Garut dekat hutan Sancang. Prabu Kertawarman menikahi Nyai Setiawati ini dan hanya digauli hanya 10 hari, setelah itu ditinggalkan dan mungkin juga dilupakan. Sehingga tanpa disadari, Prabu Kertawarman ini memiliki keturunan seorang anak laki-laki dari Nyai Setiawati, putri dari Ki Prangdami dan Nyai Sembada. Karena Setiawati menyadari bahwa dia adalah dari kasta sudra atau kasta rendah pada zaman itu, tidak berani menuntut kepada seorang raja, ya, bahkan tidak memberitahukan perihal tentang kehamilannya. Hingga takhta kerajaan Tarumanegara pada saat itu turun bukan kepada putra mahkota, melainkan turun kepada adik dari Kertawarman, yaitu Sudawarman. Dan anak yang lahir dari Setiawati itu diasuh oleh kakeknya, yaitu Ki Prangdami, karena ibunya Nyai Setiawati meninggal dunia ketika melahirkan anak laki-laki dari Prabu Kertawarman. Karena Ki Prangdami mengetahui bahwa dia adalah anak seorang raja, maka dipanggil dengan sebutan Rakean Sancang, ya, seorang rakean yang berasal dari daerah hutan Sancang. Ya, sampai dulu di sini ceritanya, sahabat Ilas. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi fakta yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena apa? Saya tetap tidak merasa keterangan yang saya sampaikan ini menjadi keterangan yang paling benar. Pasti banyak, karena hal ini bisa menjadi sesuatu yang baru setelah kisah Kian Santang ini yang sudah beredar di masyarakat atau membumi di masyarakat Nusantara hingga saat ini sudah berlangsung cukup lama, yaitu berabad-abad. Intinya saya cuma menyampaikan apa yang saya dapat dari para narasumber, ya, yang telah berhasil kami himpun melalui potongan-potongan kisah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk menambah perspektif kita dalam pengetahuan ilmu sejarah Nusantara, khususnya dari sejarah Kerajaan Pajajaran. Ikuti terus tayangan-tayangan Tapak Tilas dan siar SPP Official. Jaga terus kesehatan, jangan galau di saat kesulitan. Yakin selalu ada kemudahan. Senantiasa menjaga istiqoroh, qanaah, dan istiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.